Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari yang kelompok Klot yang dimana ada saya Bilal Barafikaulihi, rekan saya Lintang, Rara dan Deta. Di sini kita akan membahas terkait tutorial Amazon Web Service yang dimana di sini akan melakukan panduan langkah demi langkah terkait dengan pembuatan akun AWS, VM EC2 dan SSH, block dan object storage, dan yang terakhir ada deploy and load balancer. Mungkin bisa dilanjut. Yang pertama itu ada membuat akun Amazon Web Service. Yang pertama kita perlu untuk membuka dari websitenya sendiri, yaitu ada aws.amazon.com. Kemudian kita membuat atau mengklik create account AWS. Kemudian kita perlu memasukkan email dan juga password dan melengkapi dari kolom-kolom yang tersedia, seperti kontak, nama, alamat, dan nomor handphone. Kemudian setelah itu kita akan menerima kode OTP yang perlu kita masukkan. Setelah itu kita perlu login ke AWS Console. Nah, di situ kita harus menunggu untuk mengaktifasi akunnya. Kemudian kita bisa memilih atau kita bisa mengetik di bagian compute itu ada EC2. Nah, di situ kita harus melengkapi data-data kartu kita. Nah, di situ kita akan memasukkan nomor kartu debit atau kartu kredit yang kita punya. Nah, untuk kendala dari kelompok kita sendiri, kelompok kami itu sendiri adalah kami sudah berhasil memasukkan info dari kartu kredit, kartu debit yang saya punya, dan itu juga sudah Visa. Namun setelahnya itu saya tidak bisa melakukan kode verifikasi OTP ulang. Setelah saya baca dari beberapa informasi dari internet, ada yang mengatakan bahwa saya harus memiliki saldo sekian rupiah di dalam bank agar itu menjadi seperti jaminan bahwa kartu debit yang saya daftarkan itu adalah kartu yang valid. Namun saya sudah mencobanya, di mana saya sudah memasukkan sebesar kurang lebih Rp100.000 di dalam kartu debitnya, yaitu sekitar $5-6. Namun kembali tidak bisa diverifikasi nomor teleponnya. Jadi saya dan kelompok kami tidak bisa mengakses dari virtual machine tersebut karena kartu debitnya tidak bisa terdaftar. Seperti itu, Pak. Oke, selanjutnya yaitu cara membuat virtual machine di AWS atau yang biasa disebut EC2 sekaligus cara mengaksesnya via SSH. Yang pertama itu ada tahap konfigurasi. Prosesnya tuh cukup simpel. Kita memulai dengan masuk ke AWS Console, lalu cari layanan EC2, klik tombol Launch Instance untuk memulai membuat server baru. Di sini kita perlu memberikan nama untuk server kita, memilih sistem operasi seperti Ubuntu atau Amazon Linux, dan menentukan tipe instannya. Lalu tahap keamanan dan penyimpanan, di mana bagian pentingnya yaitu ada key type, yaitu kita buat kunci untuk akses masuk nantinya.
Lalu ada security group, kita atur server-servernya, pastikan membuka port 22 untuk SSH dan perangkat dulu agar server bisa diakses lewat web atau HTTP. Terakhir itu ada storage untuk pelatihan, kapasitas standar 8 GB sudah sangat cukup. Nah, selanjutnya yaitu peluncuran dan aksesnya. Nah, setelah semua oke, klik launch dan tunggu status server menjadi running. Begitu sudah menyala, kita bisa langsung remote menggunakan perintah SSH. Lalu ada detail teknisnya sebagai untuk keamanannya jangan lupa izinkan trafik HTTPS-nya jika nanti ingin menggunakan SSL. Nah, lalu perintah SSH sebelum masuk jalankan chmod 400 pada file kunci agar aman. Lalu gunakan perintah SSH diikuti alamat IP server untuk terhubung. Baiklah, selanjutnya ada yaitu pada bagian 3 ada block storage EBS dan juga object storage S3. Di sini kedua fungsi ini berfungsi. Yang pertama itu untuk block storage sendiri sebagai hard disk tambahan untuk EC2 tadi itu, yaitu untuk virtual server machine-nya. Jadi biasanya digunakan untuk hard disk tambahan. Untuk langkah-langkahnya sendiri di sini yang pertama setelah membuka menu EC2 kita membuka EBS volume pada slide bar yang ada. Lalu langkah kedua yaitu kita akan membuat create volume. Kira-kira kita membutuhkan storage berapa size-nya. Untuk contoh di sini kita akan menggunakan 10 GB. Setelah selesai yaitu kita akan memilih AZ yang sama dengan EC2 instance-nya. Setelah dipilih kira-kira EZ yang sama, lalu langkah selanjutnya adalah melakukan mounting volume atau memasukkan storage yang tadi telah kita buat di folder direction seperti ini, yaitu pertama ada mount/dev/ xvdf, lalu /mount, lalu /data lagi. Selanjutnya di sini ada SSH ke EC2. Jadi kita setelah membuat mount volume itu, maka selanjutnya adalah mengakses melalui SSH ini. Untuk mengakses virtual server EC2, kita melakukan format pada ini mounting volume yang telah kita buat tadi. Di sini ya, seperti contoh yang dibuat yaitu mkfs.ext4/dev/xvdf. Setelah selesai kita format, maka yang sudah kita buat tadi yaitu volume storage, melakukan mounting volume juga, dan melakukan format fresh. Maka di sini langkah selanjutnya terakhir adalah tinggal melakukan attach ke volume instance tersebut. Di sini contohnya ada miss, /dev, sdf. Setelah block storage di kanan ada object storage atau Amazon S3. Jadi Amazon S3 ini digunakan untuk file penyimpanan yang berbasis cloud. Yang di sini langkah-langkahnya ada, pertama kita membuka layanan S3 pada konsol. Setelah itu sama seperti sebelumnya, kita di sini akan meng-create bucket dan juga kita berikan nama. Setelah meng-create bucket dan memberikan nama, kita akan memilih region dan juga konfigurasi permission yang dapat mengakses storage server ini. Lalu di sini kita melakukan uji akses via URL, yaitu melakukan uji download melalui URL S3 pada browser. Setelah kira-kira berfungsi dengan normal, langkah selanjutnya yaitu melakukan tes upload file melalui konsol atau AWS CU. Setelah sudah, maka kita akan nonaktifkan atau melakukan block all dan juga mengubah status menjadi public access agar bisa diakses
untuk orang-orang yang sudah diberikan permission tadi. Next slide coba. Yang terakhir ini ada deploy aplikasi, lalu ada load balancer dan juga uji akses publik. Ketiga ini untuk langkah-langkahnya sendiri. Yang pertama ada deploy aplikasi. Seperti yang udah kita lakukan tadi itu pada EC2 atau membuat virtual server machine. Yang langkah pertama yaitu pada SSH kita masuk lagi ke EC2 instance. Di situ kita akan membuka EC2 untuk mengakses load balancer. Nah, setelah membuka load balancer, kita akan meng-create ELB. Nah, setelah langkah selanjutnya, kita memilih internet facing dan memilih AZ-nya lagi. Setelah selesai kita membuat AZ-nya, maka langkah selanjutnya yaitu membuat target group dan juga mendaftarkan EC2 instance-nya. Lalu kita tambahkan juga React server listener-nya. Untuk contohnya di sini ada pada port 80. Setelah kita melakukan konfigurasi listener pada port 80, kita bisa menguji akses dengan membuka DNS LB-nya pada browser. Di sini juga ada setelah membuka SSH tadi dan melakukan dan kita ke menu EC2 instance-nya, kita melakukan upload paket seperti apt update dan juga apt upgrade untuk fungsi yang kita jalankan. Juga melakukan konfigurasi seperti menginstal plugin-plugin seperti web server. Di sini bisa menggunakan NGIX ataupun Apache. Lalu setelah selesai, kita melakukan uploading file aplikasi yang kita desain sendiri. Di sini formatnya HTML, namanya index.html. Lalu setelah semua sudah terpenuhi, maka server bisa diaktifkan atau bisa tes secara langsung seperti tadi itu melalui DNS LB pada browser. Untuk paling bawah sendiri arsitekturnya itu seperti ini. Yang pertama ada user atau kita. Di user sendiri menuju ke internet, lalu ALB ini adalah load balancer-nya, dan juga selanjutnya ada EC2 instance-nya. Untuk diagramnya itu seperti ini. Pertama dari user browser yang kita akses, dia melalui internet gateway, jembatan yang menghubungkan antara user dan juga ALB load balancer. Kemudian dari ALB load balancer, di sini ada EC2 interface 1 dan juga EC2 interface 2. Jadi secara tidak langsung menghubungkan ke server dulu, tapi melalui load balancer. Untuk kesimpulan penting ini biasanya seperti AWS itu melukakan atau akun yang kita buat ini merupakan platform cloud yang menyediakan banyak-banyak fitur seperti menyediakan server. Yang pertama tadi server virtual machine atau EC2. Lalu ada juga untuk penyimpan data seperti S3 dan EBS tadi untuk file server, dan juga seperti hard disk juga yang satu lagi. Lalu melakukan deployment aplikasi, mengatur traffic control seperti yang ini menggunakan load balancer. Jadi keunggulannya sendiri AWS itu kita jadi tidak memerlukan komputasi hardware yang harus dibeli yang kira-kira harganya biasanya mahal. Jadi kita mungkin di sini hanya perlu membuat akun dan memakai fitur-fitur yang ada di dalamnya seperti menyesuaikan kebutuhan dari apa yang kita butuhkan. Karena kan biasanya kayak beginian kita bayar layanan, makanya kita bisa melakukan scalable, kayak apa yang kita butuhkan maka kita akan bayar. Nah, bayarannya juga sesuai dengan apa yang kita pakai. Mungkin sekian dari saya. Baik, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, untuk ringkasan dari alur lengkap AWS sendiri di sini, yang pertama di sini adalah buat akun AWS, yang dimana yang harus dilakukan pertama kali adalah registrasi, verifikasi, dan melakukan login konsol. Dan yang kedua di sini ada EC2 plus SSH, yang dimana di sini
launch instant menuju security group dan akses via SSH. Yang ketiga ada EBS block storage, yang dimana di sini create volume, attach, lalu mount di EC2. Untuk yang keempat di sini S3 object storage, yang dimana di sini create bucket, upload, lalu download via URL atau CLI. Yang kelima di sini deploy aplikasi, yang dimana kita menginstal Nging, lalu upload app dan aktifkan service. Dan yang keenam di sini ada load balancer, yang dimana kita membuat ALB menuju target group lalu diuji untuk akses ke public. Lanjut. Sepertinya untuk presentasi sudah selesai. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.